Kira-kira kenapa ya orang-orang membantu orang lain? Pernah gak sih kamu kepikiran mengapa seseorang mau menolong orang lain? Apa yang mendorong kita untuk bersikap peduli terhadap sesama? Inilah yang disebut dengan perilaku prososial. Membantu orang tua menyeberang jalan atau menyumbangkan makanan itu termasuk contoh perilaku prososial loh. Perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain, baik dalam situasi darurat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini bisa bersumber dari empati, rasa kewajiban moral, atau bahkan faktor sosial yang mempengaruhi individu. Nah, dari video ini kita bisa lihat ada orang yang butuh pertolongan nih. Dalam setiap tindakan menolong selalu ada dua pihak, penolong dan penerima pertolongan. Penolong adalah individu yang secara sadar memberikan bantuan kepada orang lain. Namun, keputusan untuk membantu tidak selalu mudah. Ada beberapa faktor seperti rasa takut, risiko pribadi, atau situasi sosial yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk menolong. Selanjutnya, penerima pertolongan. Penerima pertolongan adalah individu yang menerima bantuan. Menariknya, tidak semua penerima pertolongan merasa nyaman loh. Kenapa ya? Beberapa orang mungkin merasa malu atau bahkan tertekan saat menerima bantuan, terutama jika bantuan itu dianggap sebagai bentuk belas kasihan. Kenapa ya orang-orang mau menolong orang lain? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menolong loh. Faktor pertama yaitu empati altruisme. Empati altruisme merupakan rasa iba terhadap orang lain dan ingin membantu mereka secara tulus tanpa mengharapkan imbalan. Berdasarkan teori Baston, seseorang yang memiliki empati yang tinggi akan lebih cenderung melakukan tindakan prososial secara altruistik. Faktor kedua yaitu empati joy atau kesenangan dalam membantu. Membantu orang lain bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan emosional bagi diri sendiri. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Hanya beberapa orang yang dapat membantu orang lain dengan faktor kesenangan. Hal ini karena saat kita menolong, tubuh melepaskan hormon oksitosin yang dapat meningkatkan perasaan bahagia. Jadinya, saat membantu orang lain, kita merasa bahagia. Faktor ketiga yaitu bantuan keadaan negatif. Kita membantu orang lain untuk mengurai perasaan negatif dalam diri kita. Teori ini menyatakan bahwa menolong dapat menjadi mekanisme untuk meredakan rasa bersalah atau ketidaknyamanan emosional.
Faktor keempat yaitu altruisme kompetitif. Dalam beberapa kasus, seseorang menolong untuk meningkatkan status sosialnya. Contohnya, perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kegiatan amal untuk meningkatkan citra mereka di mata publik. Hal ini sering sekali kita temui. Faktor kelima yaitu teori seleksi kerabat. Pernah kepikiran gak sih kenapa kita lebih cenderung membantu orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita? Kenapa ya kira-kira? Ternyata berdasarkan teori evolusi, membantu kerabat dapat meningkatkan kelangsungan hidup gen yang kita miliki bersama. Selain motivasi internal yang dijelaskan tadi, ternyata ada juga faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memberikan bantuan. Teman-teman pasti sering merasakan mau menolong orang tapi ragu. Mau menolong apa enggak ya? Berikut merupakan video sosial eksperimen yang dapat kita kaitkan dengan prososial. Nah, dari video ini kita bisa lihat nih orang-orang yang ragu ingin menolong karena ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada jumlah saksi. Dalam faktor jumlah saksi, fenomena difusi tanggung jawab menunjukkan bahwa semakin banyak orang di sekitar situasi darurat, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk membantunya. Yang kedua, yaitu faktor kondisi sosial. Orang lebih cenderung membantu jika mereka melihat contoh orang lain yang juga menolong. Hal ini dikenal sebagai efek modeling dalam perilaku propososial. Sebagai contohnya, teman-teman pasti pernah merasakan menolong seseorang dikarenakan banyak orang lain yang menolongnya. Itu dinamakan faktor eksternal kondisi sosial. Faktor selanjutnya yaitu keadaan emosional. Orang yang bahagia cenderung lebih sering menolong dibandingkan mereka yang sedang stres atau dalam keadaan negatif. Faktor yang terakhir yaitu faktor norma sosial. Norma timbal balik menyatakan bahwa kita merasa berkewajiban untuk membantu orang lain karena kita sendiri juga ingin dibantu di kemudian harinya. Membantu orang lain memiliki banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun bagi yang dibantu. Yang pertama, dapat meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mempererat hubungan sosial. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kesehatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang sering menolong memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan risiko penyakit jantung lebih rendah. Manfaat bagi orang yang dibantu.
Pertama, meringankan beban. Bantuan kita bisa menjadi solusi bagi masalah mereka. Yang kedua, memberikan motivasi. Bisa memberi semangat dan harapan bagi mereka untuk terus berjuang. Dan yang terakhir, berikutnya manfaat bagi masyarakat. Membentuk lingkungan yang lebih baik. Kepedulian terhadap sesama menciptakan masyarakat yang harmonis dapat menjadi contoh positif serta meningkatkan solidaritas sosial. Berikut contoh berbagi yang sering dilakukan orang-orang. Kesimpulan, perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, nilai-nilai budaya, dan pengalaman pribadi. Perilaku ini penting untuk membangun hubungan sosial dan menciptakan komunitas yang harmonis. Mendorong perilaku prososial di kalangan individu, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, dapat berkontribusi pada pengembangan karakter. Dapat juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Penting untuk membedakan perilaku prososial dari altruisme yang merupakan bentuk perilaku prososial yang dimotivasi oleh kepedulian murni terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan.